Sana ya. Untuk sesi sekarang biar tidak banyak pertanyaan yang formalitas, saya ingin setiap peserta yang hadir, khususnya dari mahasiswa, membuatlah 1 atau 2 hasil ya, biar nanti kegiatan ini tidak sebatas formalitas. Harus ada hasil, nanti hasilnya difoto, dikirim ke chat biar kita bisa menilai itu. Nanti dalam rangka kita mau menggagas lahirnya lembaga pers mahasiswa itu kan. Ayo semua yang hadir, ya, khususnya mahasiswa, sudah ada buku, bolpen disiapkan, membuat 1 tulisan, ya. Tadi yang diingat ya, setiap paragraf terdiri dari maksimal 3 kalimat, ya. Buat 2 paragraf aja, ya. Tentang Blora apapun, ya. Nanti ini untuk kita mau menyeleksi siapa nanti yang bakat untuk memegang ini. Monggo, ayo semua, dari bidik misi, dari KIP, dari DEMA, dari MI, dari SMP, dari pondok, dari mahasiswa manapun yang ikut, silakan. Saya kasih waktu 10 menit, Mas Harun. Nanti kita sambung, tetap on di sini. Iya. Silakan. Ya, 10 menit. 10 menit itu. Bikin aja 1 paragraf nggak apa-apa. Paragraf aja nggak apa-apa. Iya. Salam, G. Ini udah monitor. ada. Masih monitor terus. Ini udah ada 1 kiriman dari mahasiswa, Pak. Nah, sip. Saya Gimana tampilkan. kita bacanya? Nah, saya kirim. Saya screen dulu. Gimana bacanya? Atau dibacakan? Benar, Pak, saya coba share screen. Tiba-tiba saya apa ya? Saya tiba-tiba off. Kelihatan betul nggak, Pak? Bisa dibaca. Nah, saya belum batin. Ini enaknya workshop gini sambil ngopi santen. Lebih lancar itu mungkin ya. Nah, saya bacakan ya. Kopi santen Jepangrejo Blora yang terletak di desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kota adalah kopi santan yang sangat populer, tidak hanya di kalangan bapak-bapak saja, bahkan generasi milenial pun sangat antusias untuk menikmati segelas kopi santan Jepangrejo Blora ini. Kopi santan memang sudah ada sejak dulu, memang menjadi keunikan tersendiri dari proses penyajian dan racikan istimewa untuk segelas kopi. Tepatnya di tahun 1980-an, Mbah Sakijah mendirikan warung kopi santan di desa Jepangrejo yang saat ini diteruskan oleh generasi ketiga, yaitu Ibu Nur Komariah. Dari sisi news value-nya ini lolos ya, ini layak untuk nanti dikembangkan jadi konten. Si Muhammad Nadif ya, dengan Bapak Muhammad Nadif ini layak. Kita mau cerita soal kopi santan khas Blora ya. Nah, catatan saya dulu nih soal penulisan. Secara umum ini sudah bagus. Poinnya dari 1 sampai 10 ya poin 6 lah. Lumayan udah tertata. Ini menunjukkan cara berpikirnya. Cara berpikirnya udah mulai tertata. Paling masalah-masalah teknis kecil aja yang perlu dibenerin. Ini apanya? Kita bedah dulu ya dari apanya. Si Nadif, saya sebut nama aja ya. Saya nggak ngerti nih usianya. Bisa sebut nama aja. Karena saya anggap ini reporter saya nih. Muhammad Nadif itu menetapkan apanya adalah kopi santan khas Blora. Kan apanya dulu. Apanya udah dapat. Cuman karena memang dadakan ya. Jadi ini belum merancang, ini rancangan sistematika tulisannya. Jadi masih bingung.
poin-poin info apa yang pengen disampaikan, gitu kan? Catatan berikutnya itu soal teknis. Jadi bikin kalimat jangan panjang-panjang ya. Terus pendek-pendek aja. Misalkan gini, Kopi Santan Jepangrejo Blora yang terletak di desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, kota adalah kopi santan yang sangat populer. Tidak hanya di kalangan bawah-bawah saja, bahkan generasi milenial pun sangat antusias menikmati segelas kopi santan Jepangrejo Blora. Ini kan disingkat aja. Apanya dulu? Kopi santan adalah salah satu minuman ragam kuliner populer di Blora, tidak hanya di kalangan bapak-bapak, tapi juga generasi milenial. Titik. Itu aja dulu, gitu kan? Warung kopi santan, terus sambung nanti kalimat berikutnya. Warung kopi santan terletak di desa Jepangrejo, Kecamatan Blora Kota, sekitar 5 km dari pusat kota Blora. Titik. Ya, gitu kan? Nah, ganti paragraf, poin berikutnya cerita. Nah, cerita apa? Nah, terserah penulisnya, mana yang prioritas untuk diceritakan. Ini penulisnya milih sejarahnya dulu. Ya nggak apa-apa, kan soal selera. Tepatnya di tahun 1980-an, Mbah Sagijah mendirikan warung kopi santan di desa Jepangrejo. Titik, udah gitu aja. Saat ini diteruskan oleh generasi ketiga, yaitu Ibu Nur Komariah. Nah, ini udah benar. Catatan ejaannya paling gini nih, huruf kecil, belum begitu disiplin. Terus yang kedua, hati-hati dengan awalan di. Awalan di, diinget-inget ya, awalan di itu ditulis terpisah hanya kalau menunjukkan lokasi. Misalkan di desa, di kecamatan, di Jepangrejo, di Blora, di atas, di bawah, di balik, di belakang. Jadi kalau menunjukkan lokasi atau menunjukkan petunjuk lokasi itu dipisah. Selain itu disambung, dimakan, diminum, dipukul, ditendang. Nah, gitu-gitu itu baru disambung. Selain itu selalu tulis terpisah. Ini soalnya kesalahan yang paling menonjol soal awalan di, bikin malu. Di tengah, di balik, di atas itu dipisah. Makanya diinget-inget ya, di Blora, di Jepangrejo, di desa, di kota, di atas, di bawah, di balik, di belakang, itu terus dikasih spasi. Selain itu digabung semua. Itu ya. Muhammad Nadif, tulisanmu lolos, listinganmu lolos. Tolong dilengkapi dari sekitar 7 sampai 10 paragraf. Kasih info-info apa yang menurutmu perlu diketahui oleh orang lain membaca. Misalkan bahan-bahannya apa, harganya berapa, cara bikinnya gimana, kalau orang luar pengen beli caranya gimana, gitu lah. Oke, Nadif, Mas Nadif tersambung. Ini kamu dari dapat tugas. Oh iya, kamu dari dapat tugas ngerampung ke konten ini, tambahilah minimal 7 paragraf sampai 10 paragraf juga boleh. Nah, ini layak untuk tayang. Ini memenuhi kualifikasi, punya news value untuk tayang. Oke ya, Nadif ya. Iya, Pak. Ya. Untuk karya selanjutnya, baru kelihatan ini logonya STAI.
Nah, udah kelihatan nih. Kayu pendem jati sebagai pusaka untuk meningkatkan ekonomi Kota Blora. Silwa Lapina, ya. Blora merupakan salah satu kabupaten yang kaya dengan kayu jatinya, sehingga upaya untuk kota ini menjadi home industry sangat memungkinkan. Di ranah lain, dari pihak pemerintah daerah juga memberikan kesempatan dan mendorong kepada kelompok ataupun personal untuk mengembangkan UMKM dengan memberikan mereka workshop dan model. Itulah ini masyarakat setempat mulai menggeliat untuk mencapai semangat dalam rangka ikut serta menghasilkan program. Semangat ini punya harapan mampu meningkatkan taraf pengelolaan dan memberikan pelatihan. Selain daripada itu, mereka juga menemukan bongkahan kayu besar yang terpendam ratusan tahun dengan istilah kayu pendem jati. Kayu pendem jati ini sangat unik dengan wujud aslinya yang nantinya digunakan untuk wisata tamu. Bahkan dengan upaya ini, restoran-restoran ternama sudah mulai melirik dan menggunakan prasarana tempat makan dengan kayu pendem jati. Karena sana juga bertahan sampai ratusan tahun, bukan cuma berarti dan dirikan tempat. Oke. Bu Guru Cilwa, tulisan Bu Guru Cilwa, ya. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu nih di luar soal ini, soal teknis tulisan. Itu kayu pendem itu emang lagi banyak di Blora sekarang. Coba bisa kasih saya info. Adakah bisa kasih info? Memang fenomena rame ya kayu pendem jati. Di beberapa tempat ya Mas. Oh gitu. Ya. Di Blora bagian selatan. Seru ya. Ini fenomena. Itu ya. Kenapa itu bisa ini ya pendem ya? Orang dulu nebang terus dipendem gitu, terus nggak keambil atau gimana ya? Ya ini menarik lah, cerita menariknya itu nanti bisa dituliskan. Tapi gini, Bu Guru Cilwa, dari sisi informasi news value-nya ini lolos, ini masuk, gitu ya, ini masuk punya, ini masuk layak jadi berita, layak jadi bahan untuk kita publish. Nah, kita bahas secara teknis sekarang. Dari sisi tulisan secara teknis, ini Bu Guru sudah sangat rapi. Tadi Hafid, siapa tadi yang pertama itu Hafid itu kan dari poin 1 sampai 10 itu kan ini poinnya 6. Nah, kalau ini 1 sampai 10 ini poinnya 7,5 ya. Selamat Bu Cilwa ini 7,5. Catatan teknisnya hanya soal untuk awalan menulis awal-awal begini, ini nggak usah bergenit-genit dulu, tapi langsung saja dulu pakai kerangka tadi yang kita bahas tadi waktu materi. Kita tetapkan dulu apanya, itu ya. Apanya Bu Cilwa, apanya di Blora, itu kan? Nah, ini aja dulu kita ajar ke atas paragraf 3 ini, atau mulai dari paragraf 3 ini kita balik ke atas, ya. Kita balik ke atas dulu. Apanya adalah kayu pendem jati Blora, itu kan? Nah, baru sedikit diedit sedikit ini. Sebagian masyarakat Blora menemukan bongkahan kayu-kayu besar yang terpendam ratusan tahun. Kayu-kayu ini populer dengan sebutan kayu pendem jati. Kayu pendem ini sangat unik dengan wujud aslinya yang nantinya bisa digunakan untuk meja tamu atau kursi santai atau perabot lainnya. Nanti paragraf, itu kan? Restoran-restoran ternama sekarang juga sudah mulai melirik dan menggunakan tempat makan dengan kayu pendem jati ini. Selain awet hingga bertahan sampai ratusan tahun, juga nyaman untuk ditempati dan dengan tempat satuan ngopi juga asing untuk berbagi rasa dengan belahan hati. Ya, itu kan? Nah, ini disambung
ceritanya. Ini kayu misalkan ada di daerah-daerah mana sekarang, terus dia berapa banyak, harganya berapaan, terus apa namanya, ya apapun kira-kira informasi yang diperlukan untuk membata soal kayu pendem jati. Baru nanti dua paragraf awal itu nanti taruh aja di paling bawah. Ini hanya menjadi konteks. Memang salah satu kabupaten yang kaya dengan kayu jatinya. Nah ini konteks aja nih, paragraf 1 dan 2 ini konteks, tapi bukan inti informasinya. Inti informasinya dalam konteks berita itu malah paragraf 3 ini. Itu ya. Nah, jadi Bu Guru jadi ada nambah tugas, tambahin lagi sekitar 5, total jadi 7 sampai 10 paragraf. Isilah nanti dengan info-info apa yang diperlukan. Itu ya. Jadi ini sudah masuk listing, ini udah lolos kurasi calon berita. Nanti akan segera tayang dalam wujud kayu pendem jati blora. Ya. Info apa yang perlu ditambahkan? Ya terserah penulisnya yang tahu. Penulisnya yang tahu lapangan, penulisnya yang tahu apa informasi yang bisa dia peroleh. Itu ya. Syukur-syukur punya fotonya, tapi jangan foto curi di Google. Syukur punya foto sendiri atau fotonya teman yang kira-kira nggak masalah kalau dipublish. Itu ya, bucil ya. Tolong ini layak, tolong tambahi jadi total jadi sekitar 7 sampai 10 paragraf. Kita akan infokan ke publik luas ihwal kayu pendem jati blora. Nanti kalau mau bikin lanjutannya itu nanti bisa yang lain, misalkan soal jadi sejarah cerita detik-detik penemuan kayu pendem di awal dulu, atau mungkin cerita rakyat yang latar belakangi soal kayu pendem jati, gitu-gitu dan sebagainya. Ini buat ngobrol-ngobrol aja. Itu dulu Pak Li Songo itu ngambil kayu jati blora enggak ya buat bangun masjid? Enggak tahu ya. Kan pasti terkenal dari zaman dulu ya. Itu Tatal Sunan Kalijogo itu ngambil kayu jati blora enggak? Gitu ya? Ya Mas. Ya, Mas, ini kan ada beberapa yang sudah ngirim, tapi kan kita ada batasan waktu kan. Kira-kira gini, terkait RTL-nya kan ini biar urusan kampus. Ya nanti saya minta selalu jadi pembimbing kami, jadi mentor. Nanti ada Mas Adilin dan yang lain. Kebetulan juga beberapa alumni dari Ponpes ada yang jadi wartawan lokal gitu kan, menimba ilmu dari semua orang gitu kan. Karena ini sudah jam 12:30 Mas, ya, kasihan yang lain juga ada kegiatan. Mungkin Mas Mahbub, Mas Harun saya kasih waktu untuk closing statement Mas, pesan-pesan untuk para penulis muda, wartawan muda ini, wartawan kampus. Ya, teman-teman, para dosen, Kozin, terima kasih alhamdulillah atas kesempatan silaturahim. Kita senang dapat tambahan saudara, senang juga bisa berkesempatan untuk berbagi, saling belajar. Bukan hanya saya yang mengajari, tapi teman-teman juga yang mengajari saya. Dan semoga ini jadi awal untuk kita silaturahim ke depan lebih lancar, lebih manfaat, lebih produktif. Itu kan pesan saya untuk teman-teman penulis yang mau belajar coba menulis itu nanti terus perluas pengetahuan, banyak baca dan sebagainya. Terkait tapi urusannya terkait dengan saya, itu saya di bagian yang mendorong atau memaksa untuk mulai menulis. Saya yang bagian mendorong untuk terjun ke kolam dan sebagainya. Pesan saya yang utama adalah
mumpung masih mahasiswa, mumpung masih muda, masih banyak kesempatan dan sebagainya. Misalkan nanti kedepannya nggak pengen jadi wartawan atau penulis, setidaknya sekarang paksakan diri untuk menulis. Karena selain portofolio dengan tulisan itu, jadi punya portofolio dan jejak pribadi dengan tulisan. Yang utama, yang terpenting menulis adalah, ini yang saya alami selama ini, menulis itu salah satu laku belajar untuk membuat pikiran kita lebih sistematis dan lebih tajam. Ini salah satu metode belajar. Jadi jangan hanya dilihat dari menulis untuk membuat berita, membuat karya, tapi ingatkan juga menulis itu adalah salah satu laku untuk belajar, untuk bagaimana mengasah otak kita berpikir lebih sistematis, lebih tajam, sehingga dengan kemampuan akal seperti itu insya Allah bermanfaat untuk menambah bekal akal untuk bekal kita menghadapi berbagai masalah di kehidupan nanti selanjutnya setelah lepas dari kampus. Itu ya, jadi bukan hanya kegiatan menulis ini bukan hanya untuk cari pengalaman jadi wartawan atau untuk merintis jadi wartawan, tapi diniatkan juga sebagai laku belajar. Saya itu ada beberapa teman-teman yang belajar kungfu, belajar filsafat Cina, belajar apa itu saya amati. Salah satu metode utama mereka belajar itu menulis. Jadi pembelajar kungfu, pembelajar filsafat Cina, pembelajar bahasa Cina itu saya lihat dia selalu bawa gulungan-gulungan itu disuruh menuliskan satu huruf Mandarin itu bisa 100 sampai 500 kali. Hanya disuruh tulis satu huruf aja. Nah itu fase wajib pembelajaran dia untuk mendapatkan esensi dari filsafat kungfu Cina. Nah di konteks kita belajar secara umum ini, saya mengajukan metode menulis itu mengasah otak. Jadi tolong konteksnya diperluas ya. Kita mengajak menulis ini bukan hanya untuk buat berita, belajar jadi wartawan, merintis jadi wartawan, bikin portofolio, itu bonus saja. Tapi yang terpenting adalah itu laku belajar. Hasilnya insya Allah itu untuk itu saya kasih jaminan pasti jadi sesuatu yang berguna untuk aktivitas secara umum. Itu ya. Soal portofolio dan sebagainya itu bonus saja. Yang utama adalah pikiran jadi lebih tajam. Itu saya merasakan. Mungkin itu Mas Adudin, Bapak Ketua, teman-teman, saya mohon maaf kalau ada salah. Kedepannya kita intensif untuk komunikasi karena nggak berhenti di sini, tapi nanti pendamping. Di awal-awal mungkin saya dampingi langsung, nanti ke depan nanti ada tim khusus lah untuk pendampingan pelatihan praktek menulis ini sampai pengemasannya menjadi berita. Nanti mungkin bisa dibantu Mas Adudin, dibantu editor di Jakarta juga secara virtual. Itu Mas, matur ya. Nanti saya nggak sabar nunggu kesempatan bisa langsung di sana sambil itu tadi ngopi santan tadi. Ya akhirul kalam.